Halo, selamat sahabat. Apa kabarnya bagi kita semua? Puji Tuhan, oleh karena berkat dan rahmat Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada hari Sabat yang indah ini dengan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, pencipta langit dan bumi dan kami manusia, bahkan seluruh alam semesta ini. Kami puji selalu namamu Allah yang kekal dan maha kasih. Oleh karena Engkau masih menitipkan nafas hidup bagi kami masing-masing. Bahkan kesempatan hari ini, hari Sabat Tuhan, kami akan kembali berhubungan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami mohon curahan berkat-Mu melalui Rohul Kudus, sehingga firman Tuhan ini benar-benar akan memuaskan dahaga rohani kami, kelaparan akan jiwa kami. Itu sebabnya Tuhan selalu Engkau mencurahkannya, mengiringi kami sehingga firman Tuhan ini benar-benar akan mengubah hidup kami lebih baik lagi dan lebih setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Oleh karena pada hari Sabat yang indah ini adalah Sabat sukacita, sekalipun di tempat kami saat ini masih masa PSBB, ya PSBB, sehingga masih harus melakukan Sabat online. Ya, kurang lebih ada sudah 3 Sabat, termasuk Sabat ini. Saya ucapkan selamat Sabat kepada kita semua, dimanapun Anda berada. Harapan dan doa saya selalu adalah Tuhan memberkati Anda dengan kesehatan, dengan iman yang kuat setia sampai Tuhan datang, dan dalam segala keadaan, baik senang maupun susah, baik dalam masa pergumulan pencobaan yang berat ataupun dalam masa tenang, damai sejahtera, kiranya janji Tuhan di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita akan tetap berbahagia dan mensyukuri apapun keadaan kita, dan kita akan tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Pada hari Sabat yang indah ini, firman Tuhan kita, saya ambil judul adalah prinsip. Prinsip. Di dalam kehidupan kita harus memiliki prinsip. Ya, atau dalam bahasa lain biasanya orang-orang memberikan sebuah kata integritas, ya, integritas. Kita tahu Daniel, ya, Daniel memiliki sebuah prinsip. Ada integritas dalam hidupnya. Walaupun langit runtuh, dia akan tetap memegang prinsip itu. Itulah disebut sebagai integritas dari seseorang. Tidak berubah oleh karena keadaan, tidak berubah oleh karena orang lain, tidak akan pernah berubah walaupun harus mati. Inilah prinsip. Itu sebabnya saya rindu untuk kita semua umat Tuhan memiliki integritas yang sama, yaitu kita punya prinsip. Dasar prinsip kita umat Tuhan adalah selalu, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Itu harus selalu menjadi dasar dalam hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita katakan, apapun yang mendorong motif di dalam hidup kita, itu adalah oleh karena prinsip yang kita miliki melalui firman Tuhan, Alkitab. Itu sebabnya sebagai salah satu contoh di mana kita harus punya prinsip itu, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Apakah Anda pernah berdosa? Pernah? Pasti pernah. Pasti. Tidak ada di antara saya dan saudara yang tidak pernah berdosa. Tapi ada satu prinsip yang harus kita ketahui, bahwa ketika saya maupun saudara berdosa,
untuk memperoleh pengampunan atas dosa itu, dan bahkan agar kita tidak lagi melakukan dosa itu, ada satu prinsip yang harus selalu kita pegang, yaitu bahwa dosa itu harus kita akui. Ya, berapa banyak dari antara kita yang berbuat dosa tapi tidak mau akui? Ada beberapa alasan sehingga kita akan melanggar prinsip mengaku dosa. Ya. Alasan yang pertama tentunya adalah kita takut akan akibat yang akan terjadi kalau dosa itu kita akui. Ya, toh? Yang kedua adalah kita malu. Ya, malu. Sehingga kita tidak mau mengakui dosa itu. Malu kita. Ya, dua ini dulu lah intinya. Ya. Takut kalau diakui ada akibat-akibat yang lebih besar. Yang kedua adalah malu. Malu. Biasanya rata-rata orang, bahkan umat-umat Tuhan, tidak mau mengakui dosanya adalah karena malu. Malu. Ya, itu sudah terjadi sejak kapan? Sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ya, takut, malu. Itu dia ya. Takut, malu. Ya. Tapi kalau kita berpegang prinsip kepada 1 Yohanes 1 ayat 9, maka jangan pernah takut dan malu. Kenapa? Karena syarat untuk diampuni dan disucikan adalah mengaku dosa itu sendiri. Ya. Di dalam konteks firman Tuhan kita pada hari Sabat ini, saya rindu mengajak dan mengarahkan kita bahwa mari kita mengakui dosa kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? 1 Yohanes 1 ayat 9 memberikan sebuah fakta bahwa ketika kita memegang prinsip, kalau saya berdosa, saya akui ini kepada Tuhan. Kalau saya berdosa, saya harus akui ini kepada Tuhan. Yaitu oleh karena Tuhan itu sendiri adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang apa? Yang adil. Wah, sungguh luar biasa. Allah kita setia dan adil. Sehingga ketika kita mengakui dosa kita, maka Ia akan mengampuni dosa kita itu. Berapa banyak dari orang tua ketika anak-anaknya melakukan sebuah kesalahan atau dosa atau mungkin kejahatan, kemudian anak-anak ini oleh karena dorongan Roh Kudus berbicara kepada orang tuanya, mengakui segala apa yang telah mereka lakukan, pelanggaran, dosa, kejahatan yang mereka lakukan. Gantinya kita mengampuni mereka, justru kita menghukum mereka. Berapa banyak dari antara kita yang lakukan itu dan masih lakukan itu? Pelajaran kita dalam firman Tuhan, tentunya kita sebagai umat Tuhan harus bertolak kepada siapa? Tuhan. Kita harus menjadikan Dia sebagai patron kita, contoh kita, panutan kita, guru kita. Ketika Tuhan, ini prinsip, ketika Tuhan mengampuni kita, dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, bahkan menyucikan kita, itu adalah oleh karena kita mengaku dosa kita itu, maka Tuhan mengampuni kita. Kita pun tentunya harus melakukan hal yang sama terhadap siapa? Sesama kita. Ini prinsip. Tetapi ada perlu kita lanjutkan sedikit tentang pertobatan ini ya. Ini kita sebut sebagai pertobatan. Ada umat Tuhan yang menyelewengkan ayat ini. Ya, ada yang menyelewengkan ayat ini, yaitu bahwa mereka berpegangan, kalau kita berdosa, kita mengakui, Tuhan mengampuni. Jadi tidak apa-apa, nanti kalau kita buat dosa lagi, tinggal akui dan akan diampuni. Sehingga ini bagi mereka yang memang senang dengan dosa ini, prinsip ini menjadi apa? Kabur, ya kan? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menganggap remeh pengampunan dari Tuhan. Jangan anggap remeh pengampunan. Tuhan tidak bisa diapakan? Tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa ditipu Tuhan itu. Dia tahu hati. Ya. Pernahkah kita melakukan kesalahan? Sering. Karena kita adalah manusia berdosa. Ya. Apakah kita dapat diselamatkan? Oh tentu Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita.
Syaratnya adalah kita punya bagian, yaitu bagian kita adalah datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, dan tinggalkan. Ya, itu sebabnya ada sebuah peristiwa di Alkitab dicatat. Ini cara bertobat yang benar. Ketika seorang wanita kedapatan sedang berbuat zina, hukum yang berlaku pada saat itu adalah dia harus dilontari dengan batu sampai mati. Itu hukumannya. Kemudian wanita ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka bilang, menurut hukum Musa, apa yang harus dilakukan? Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan duluan hukum perempuan ini. Lontari dia duluan, lempar dengan batu. Tapi kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak apa? Berdosa. Itu sebabnya tidak ada yang berani untuk melempar perempuan itu. Kemudian Tuhan Yesus dalam penjelmaannya sebagai manusia, dia sendiri tidak berdosa. Tapi dia sendiri tidak menghakimi perempuan ini untuk melontarinya dengan batu sampai mati. Tidak. Yang Yesus lakukan adalah, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi prinsip 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika saya berbuat dosa, ketika Anda berbuat dosa, ketika kita melakukan kejahatan yang melanggar prinsip Tuhan Yesus, kasih tentunya ya, prinsip kasih, maka kita tidak lagi lakukan pelanggaran itu. Jadi waktu sudah mengaku dosa, dengan iman kita percaya Tuhan adalah setia dan adil sesuai dengan janjinya, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, maka kita tidak mau lagi lakukan. Kenapa? Bukan karena takut, bukan takut akibatnya, bukan karena nanti kalau saya lakukan saya akan malu, bukan, tetapi karena kasih saya kepada Tuhan yang telah mengasihi saya dengan mengampuni saya. Ini prinsip. Itu sebabnya apa yang menjadi tujuan hidup saya? Prinsip, yaitu Tuhan sudah selamatkan, tujuan saya adalah untuk selamat. Ini bagian saya. Saya mau pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan telah mengasihi saya, maka saya akan mengasihi dia. Tuhan sudah mengasihi semua manusia, maka saya pun akan mengasihi semua manusia. Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya pun akan mengampuni sesama saya. Tuhan dalam melakukan segala sesuatu tidak pernah ada pikiran yang negatif yang muncul, tidak ada motif-motif yang tersembunyi yang tidak baik di dalam hidupnya untuk saya. Maka saya pun prinsip akan melakukan hal yang sama kepada sesama. Ketika saya berbuat baik tidak ada motif. Ketika saya melakukan sesuatu tidak ada motif tersembunyi. Yang mana itu untuk keuntungan pribadi saya. Tidak ada. Sama seperti Tuhan Yesus. Hal inilah prinsip. Itu sebabnya banyak kali ketika seseorang tidak punya prinsip sesuai dengan Alkitab, terjadi penyelewengan ya. Seringkali orang mengaku bertobat tapi sebenarnya tidak bertobat. Contoh siapa kalau dalam Alkitab? Contohnya adalah Yudas ya, Yudas. Contoh yang lain di Perjanjian Lama adalah Saul. Ini adalah bentuk pertobatan yang tidak benar, yang salah. Kenapa? Oleh karena prinsipnya salah. Yaitu Saul maupun Yudas ini sama-sama menyesal akan apa? Akan akibat dosa mereka. Jadi saya dan saudara menyesal itu, pertobatan yang benar itu adalah bukan karena akibat dosa kita. Dalam pengertian saya jadi menderita, saya jadi rugi, saya dan saya, bukan. Tetapi motifnya dalam pertobatan yang benar adalah bahwa Tuhan telah saya hianati, Tuhan telah saya sakiti, saya telah meremehkan kasih karunia. Artinya adalah bahwa sudut pandang pertobatan yang benar adalah Tuhan itu sendiri, bukan saya ya. Bukan saya. Itu sebabnya prinsip sebagai orang benar, sebagai umat Tuhan adalah tidak ada lagi selfish, saya dan saya. Kita akan selfless, yaitu dia dan dia. Itu sebabnya di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8, Rasul
Tuhan katakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Luar biasa ya ayat ini ya. Jadi Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Penting sekali ini ya. Sangat baik sekali, sangat luar biasa. Apa prinsip hidup kita? Tujuan hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun kita mati untuk Tuhan. Saya yakin bahwa ada banyak dari kita memiliki tujuan dalam hidup. Kalau tujuan hidup kita untuk menjadi orang kaya, maka hidup kita akan didorong, akan kita lakukan segala sesuatu berdasarkan tujuan itu. Maka kita akan lakukan segala sesuatu untuk tujuan menjadi kaya. Bahkan seringkali kita tidak peduli benar atau salah, baik atau buruk, merugikan orang lain atau bahkan bisa jadi membuat nyawa seseorang melayang demi tujuan itu, yaitu menjadi kaya. Tetapi saya mengundang saya dan saudara, umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, mari kita memiliki sebuah tujuan hidup yang berbeda sejak sekarang ini. Baiklah kita menjadikan prinsip di dalam firman Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Prinsip yang saya ingin bagikan kepada saya dan saudara adalah Roma 14 ayat 8. Baik hidup maupun mati, biarlah itu untuk Tuhan. Amin. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan, baik hidup maupun mati, maka itulah yang akan menjadi pendorong, motivasi dalam hidup kita. Segala apa yang kita lakukan, kita akan katakan untuk Tuhan. Dan prinsip itu bukan karena pikiran kita, tetapi karena apa kata Alkitab, firman Tuhan. Sama seperti contoh yang tadi, pertobatan yang benar tadi. Pertobatan yang salah dan benar tadi. Bahwa seringkali pengakuan terdorong dari jiwa kita yang merasa bersalah dengan perasaan akan hukuman yang dahsyat dan satu pandangan yang menakutkan atas penghukuman atas dosa-dosa itu. Akibat-akibat yang ditanggung akan memenuhi diri kita dengan perasaan yang dahsyat, namun tiada berakar dalam, dengan hati yang hancur dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah Yesus Kristus yang tiada bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci itu. Contoh yang lain, Firaun, dia mengakui kesalahannya untuk menghindari hukuman yang berikutnya, atau tulah yang berikutnya. Tapi ketika tulah itu sudah dihentikan, kutuk itu telah dihentikan, apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada dosa-dosanya. Ya, ini bukan pertobatan yang sejati. Prinsipnya bukan karena saya berhenti berubah dosa karena akan ada hukuman ini, atau akan ada akibat ini. Tidak, bukan karena itu. Tetapi kita berduka cita atas dosa itu sendiri, di mana itu mengakibatkan kita telah mengkhianati kasih Allah, kita telah menghancurkan perasaan yang maha suci itu terhadap kita. Ini dasarnya. Jadi pertobatan yang berkenan di hadapan Allah adalah kita berduka cita atas dosa yang kita lakukan, bukan karena akibatnya. Kita menyesal, kita mengakuinya kepada Allah, tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Juga oleh karena kuasa Tuhan, bukan karena diri kita sendiri, maka kasih karunia Allah akan mengampuni dan mensucikan kita, memberikan damai sejahtera. Contoh yang lain saya ambil adalah di zaman pandemi ini sangat susah sekali, sulit sekali dalam hidup. Ya, kita harus akui itu. Saya berdoa selalu untuk umat Tuhan agar kiranya Tuhan menyanggupkan kita semua melewati masa-masa sulit ini. Tetapi percayalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit dalam kehidupan kita, satu hal yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita adalah bahwa Tuhan masih memelihara saya dan saudara. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Ini harus menjadi satu prinsip dalam hidup kita, sehingga sesulit apapun dalam hidup kita, itu akan ada kekuatan di dalam hidup kita melalui iman kita kepadanya, bahwa Tuhan masih memelihara saya. Bahkan ketika kita mengalami yang namanya kedukaan, kita masih percaya dengan iman oleh karena prinsip bahwa Tuhan masih memelihara kita. Amin. Amin. Contoh yang lain adalah ketika persoalan makan, minum, pakaian. Ya, ini adalah persoalan yang sangat-sangat sering terjadi dalam hidup kita, karena ini sehari-hari ya. Bayangkan kita minum paling tidak 6 sampai 8 gelas atau sekitar 1 sampai 2 liter. Bagi yang kerja keras melebihi itu, khususnya untuk mereka yang kerja lapangan. Makan paling sedikit 2 kali, paling tidak 3 kali sehari. Jadi setiap hari inilah menjadi persoalan hidup kita. Pakaian ya, paling tidak kita pakaian paling sedikit 1 pakaian 1 hari ya. Ya, biasanya rata-rata 2 sampai 3 pakaian yang harus kita tukar. Itu sebabnya Tuhan sangat memahami apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita. Tetapi ada satu prinsip yang harus kita tahu dan menjadi prinsip dalam hidup kita, yaitu Matius pasal 6. Tuhan berkata tentang hal kekhawatiran ini, ya kan? Khususnya di masa sekarang ini ya, di Pulau Jawa dan Bali terjadi krisis yang luar biasa, krisis ekonomi. Oleh karena banyak sekali pembatasan-pembatasan yang terjadi, sehingga perputaran uang pun menurun drastis, pekerjaan juga lesu, usaha lesu, segala sesuatu menjadi susah, sehingga makan, minum, pakaian menjadi persoalan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya satu prinsip ini, sekalipun makan, minum, dan pakaian kita itu terganggu, sulit, dan lain sebagainya, kita akan tetap merasakan damai sejahtera. Amin. Ya, dikatakan demikian. Tuhan katakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya, mengapa kamu khawatir akan makan dan minum? Ayat 31 kitab Matius pasal 6. Ya, Matius 6 ayat 31. Dikatakan, sebab itu Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan kamu khawatir dan berkata. Berapa banyak dari antara kita, saya termasuk orang yang sangat khawatir tentang ini. Ya, sangat khawatir tentang ini. Terus terang, kalau tidak ada makanan, ya saya yang pertama katakan, baik dari kecil sampai sekarang sama orang tua, bahkan kepada istri saya, apa yang akan kita makan? Baru bangun, sudah berdoa, sudah merenung firman Tuhan, tapi tetap katakan sama istri, apa yang akan kita makan? Saya ditegur oleh firman Tuhan, apa yang akan kami makan Tuhan? Jangan tanyakan ini. Ya, ini pertanyaan yang salah, kalau boleh saya katakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir dan berkata. Jangan. Ya, artinya berarti kalau pernah terucap dari mulut kita, itu adalah sebuah hal yang tidak tepat. Ya, dalam bahasa yang lebih jelas, salah itu. Kenapa? Tuhan Yesus berlanjut katakan, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya, apakah kita umat Tuhan kenal Allah atau tidak? Oh, tentu kita kenal Allah. Kalau kenal Allah, Tuhan Yesus katakan, akan tetapi Bapamu yang di surga. Waduh, luar biasa. Ini prinsipnya. Soal makan, soal minum, soal pakaian, Bapa kita yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Prinsipnya adalah apapun keadaan kita, persoalan sehari-hari yang sangat-sangat
bisa membuat kita menderita, ya. Karena terjadi setiap hari, bahkan paling sedikit 2 kali sehari terjadi. Makan, minum, pakaian. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau Bapa kita yang di surga tahu bahwa kita memerlukannya, pertanyaannya adalah apakah Dia tidak akan memberikannya? Kalau Anda adalah seorang ayah, seorang bapak, punya anak, tidak perlu anak itu minta, kita akan sudah siapkan keperluannya. Benar tak? Ya, tentu. Kalau kita saja manusia tahu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga, itu prinsipnya. Sehingga kita umat Tuhan, anak-anak Allah yang disebut sebagai anak-anak Allah ini akan selalu punya satu prinsip dalam pikiran dan hidup kita, bahwa walaupun hari ini saya belum makan, mungkin minum pun secukupnya saja, atau bahkan kurang, atau mungkin pakaian kita ada yang kurang sehingga musim hujan ini kita kedinginan. Saya tahu bahwa Bapa saya yang di surga tahu saya memerlukan itu semua, dan saya yakin dan percaya Dia akan memberikannya. Amin. Kalau umat Tuhan selalu memegang prinsip-prinsip Alkitab, tidak akan ada lagi penderitaan yang tidak bisa kita lewati. Tidak akan ada lagi kesusahan yang tidak akan ada jalan keluarnya. Tidak akan ada lagi masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau umat Tuhan memiliki prinsip di dalam hidupnya, prinsip atas dasar Alkitab firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Apapun itu, segala sesuatu Tuhan sudah memberikan prinsip itu di dalam Alkitab firman-Nya, sehingga kita dapat menjalani hidup di dunia ini dalam segala keadaan, baik atau buruk, senang atau susah, suka atau duka, atau dalam segala sesuatu, keadaan dan lain sebagainya. Prinsip tidak akan pernah berubah walaupun langit runtuh. Prinsip akan selalu membuat kita kuat apapun yang terjadi, dan itu tidak akan bisa diganggu gugat oleh siapapun. Sama seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, ketika mereka harus dibawa jauh dari kampung halamannya ke sebuah negeri asing di mana mereka tidak tahu bahasa dan tidak kenal budayanya. Tetapi ketika mereka memiliki prinsip-prinsip itu, yaitu prinsip berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, maka mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik. Yusuf, sekalipun dia dijual sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, pergi jauh dari keluarganya, dari kampung halamannya, ke sebuah tempat yang asing, ke sebuah negeri yang asing. Tetapi dia bisa menjalani kehidupannya, walaupun kalau kita mau renungkan kehidupan yang susah, tetapi dia bisa merasakan damai dan sukacita. Kenapa? Karena dia punya prinsip sesuai dengan Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara, khususnya kita yang hidup di akhir dari akhir zaman, sehingga kita akan didapati setia sampai Tuhan datang, oleh karena prinsip kita adalah berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Mari kita berdoa.